Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai dengan detik ini, sampai dengan malam ini, kita semua diizinkan untuk melaksanakan rangkaian kegiatan di bulan Ramadan ini. Dan malam ini kita telah memasuki malam yang ke-21. Berarti kita telah melaksanakan rangkaian kegiatan Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini sudah 20 hari. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, pemimpin besar umat manusia, nabi akhir zaman. Karena perjuangan beliau bersama para sahabat, para tabi'in, kita bisa menikmati indahnya cahaya Islam. Jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang dimuliakan Allah, panitia memberikan judul untuk kuliah tarawih pada malam ini adalah memasyarakatkan Al-Quran. Jadi kalau kemarin tema atau judulnya adalah membumikan Al-Quran, maka hari ini tema atau judulnya adalah memasyarakatkan Al-Quran. Jadi kalau kemarin Al-Quran dari langit ke-7, ya, dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke bumi. Nah, setelah di bumi, hari ini tugasnya adalah memasyarakatkan Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara memasyarakatkan Al-Quran, kita lihat dari judulnya ada dua kata. Ada dua kata, yaitu kata memasyarakatkan dan ada kata Al-Quran. Kita coba rinci dulu. Memasyarakatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, memasyarakatkan itu dimaknai menjadikan sesuatu dikenal di dalam masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat mengenal sesuatu itu. Nah, sedangkan sebagaimana kita fahami, Al-Quran adalah mukjizat terbesar, adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, kalau kita kaitkan dengan hal ini, tentu makna memasyarakatkan Al-Quran adalah bagaimana upaya kita menjadikan Al-Quran itu dapat benar-benar dikenal oleh masyarakat, khususnya umat Islam dan umumnya adalah manusia.
Kenapa Al-Quran ini harus dikenalkan? Kenapa Al-Quran ini harus kita kenal dengan baik? Karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang Allah jamin kesuciannya, yang Allah jamin kemurniannya, sehingga tidak ada sesuatu yang meragukan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab inilah yang di dalamnya tidak ada sedikit pun keraguan. Hudal lil muttaqin. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas jaminan dari Allah bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang dijamin isinya, yang dijamin kontennya, kalau istilah anak sekarang. Karena apa? Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Makanya Al-Quran dijadikan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Maka wajib kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin, sebagai orang yang bertakwa untuk mengenal Al-Quran secara benar. Nah, kaitan dengan hal ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memasyarakatkan Al-Quran ini di kalangan umat. Yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada generasi muda kita melalui pendidikan. Kenapa saya katakan yang pertama ini adalah mengajarkan Al-Quran sejak dini kepada anak-anak melalui jalur pendidikan. Karena pendidikanlah salah satu sarana bagaimana kita dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang tidak faham menjadi faham. Maka jalur yang kita bisa lakukan untuk mengenalkan ini adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan bisa dilakukan secara formal, non formal, ataupun informal. Secara formal, ini yang sering dilupakan oleh kita orang tua. Sering kita menganggap pendidikan hanya sebatas untuk anak-anak belajar ilmu pengetahuan semata. Padahal Al-Quran tidak kalah pentingnya. Karena di dalam Al-Quran semua unsur kehidupan ada di dalamnya. Maka kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah harus cermat untuk mendidik anak-anak dalam lembaga pendidikan. Maka pilihlah lembaga pendidikan yang memiliki kepedulian, memiliki perhatian besar terhadap pembinaan anak khususnya dalam hal Al-Quran. Yayasan Al-Mujahidin Pamulang alhamdulillah memiliki concern terhadap itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yayasan Al-Mujahidin memiliki satu lembaga yang fokus pada pendidikan generasi muda Islam yang berbasis Al-Quran. Walaupun hari ini baru ada satu lembaga pendidikannya, yaitu SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Yang ke depan, 2 tahun ke depan, insya Allah akan dilahirkan kembali, akan didirikan kembali sebuah lembaga pendidikan lanjutan, yaitu SMA Islam Al-Mujahidin Pamulang. Ini bukan semata-mata pendidikan biasa,
Kenapa? Karena untuk menjembatani tadi bagaimana memasyarakatkan Al-Quran dengan mengenalkan anak-anak pada Al-Quran melalui jenjang pendidikan formal. Maka Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak usia sekolah, silahkan titipkan anak Bapak Ibu di sekolah yang dikelola oleh SMP Islam Al-Mujahidin Pamulang. Dalam hal ini adalah dikelola oleh Yayasan Al-Mujahidin Pamulang. Karena apa? Salah satu programnya adalah bagaimana anak-anak bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran. Karena apa Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini penting buat anak-anak kita? Karena anak-anak adalah usia yang paling tepat untuk membekali mereka. Karena pada hakikatnya setiap anak yang lahir dari siapapun dia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci, tergantung pada orang tuanya. Mau menjadikan dia Yahudi, mau menjadikan dia Nasrani, mau menjadikan dia Majusi. Maka penting bagi orang tua untuk memahami ini. Jangan menganggap pendidikan itu sesuatu hal yang tidak penting, atau menganggap pendidikan itu biasa saja. Berapa banyak orang pintar di Indonesia hari ini, tetapi karena pendidikan agamanya kurang, kepintarannya tidak digunakan untuk membangun umat. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah selain kita mengajarkan anak-anak kita melalui jenjang pendidikan, yang kedua adalah menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian. Menjadikan Al-Quran bukan hanya pajangan, tapi menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian di keluarga kita. Jangan sampai bacaan harian kita hanya sebatas WA, grup, atau media-media sosial. Jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian di keluarga kita. Minimal selepas sholat maghrib kita baca rame-rame bersama anak-anak kita. Selepas sholat subuh kita lakukan bacaan itu. Insya Allah dengan terbiasa membaca Al-Quran, maka kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Kita akan semakin mencintai Al-Quran. Kenapa membaca ini penting? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah di hari kiamat nanti Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita karena kita sering membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Ini jelas. Jadi bukan hanya persoalan suka membaca Al-Quran, tetapi ada keberkahan ketika kita membaca Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Pamulang. Yang ketiga, kalau tadi kita adalah mengajarkan anak melalui lembaga pendidikan sejak dini, menjadikan Al-Quran bacaan harian. Yang ketiga adalah memperbanyak forum-forum kajian Al-Quran. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, Al-Quran itu bahasanya Arab, bukan bahasa Indonesia.
sehingga perlu kita fahami bersama-sama sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Dan itu perlu kita lakukan melalui kajian-kajian, melalui pelajaran-pelajaran, melalui diskusi-diskusi, sehingga kita benar-benar memahaminya secara benar. Dan terakhir, langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran adalah menjadikan mushaf Al-Quran sebagai hadiah istimewa. Jadi menjadikan mushaf Al-Quran itu bukan hanya sebagai pajangan, hiasan, tetapi menjadikan hadiah istimewa pada momen-momen istimewa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kita mulai ketika ada hal-hal penting dalam kehidupan kita, kehidupan anak kita, kehidupan keluarga kita, jadikan penandanya adalah dengan memberikan Al-Quran sebagai hadiah. Misalnya anak kita lulus dari sekolah, anak kita menjadi peringkat di sekolah, berikan dia hadiah Al-Quran. Tentu dengan pesan agar Al-Quran ini dibaca, Al-Quran ini dipelajari, Al-Quran ini difahami. Jangan lagi kita memberikan hadiah itu hanya melulu pada hal materi. Sering kita melakukan, anak kita juara kelas, berikan HP baru. Anak kita prestasi dibilang olahraga, kasih kendaraan baru, dikasih alat komunikasi yang baru. Itu hanya sebatas material. Tapi manakala kita ubah, kita berikan sesuatu yang bermakna dengan pesan khusus agar dipelajari, insya Allah generasi-generasi muda kita akan menjadi generasi-generasi Qurani, generasi-generasi yang tidak alergi terhadap Quran, generasi-generasi yang mau memahami Al-Quran secara benar. Karena kita prihatin Bapak Ibu sekalian, hari ini generasi muda kita seakan jauh dari Al-Quran. Bapak Ibu boleh tes anak-anaknya ketika pulang nanti, sejauh mana bacaan-bacaannya dalam membaca Al-Quran. Apalagi hari ini kita sudah memasuki di 10 malam yang ketiga, yang biasanya kita isi dengan itikaf, dengan banyak membaca Al-Quran. Kita periksa bacaan anak-anak kita sudah sejauh mana. Lebih banyak main gamenya kah? Atau sudah lebih banyak membaca Al-Qurannya? Kalau setiap hari 1 juz, maka anak kita hari ini harus sudah membaca Al-Quran 20 juz paling tidak. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam rangka kita memasyarakatkan Al-Quran, setidaknya tadi saya sudah sampaikan ada 4 hal penting tadi, yaitu mengenalkan dan mengajarkan Al-Quran sejak dini melalui lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian di rumah kita. Yang ketiga, memperbanyak forum-forum kajian Al-Quran. Dan yang terakhir, jadikan mushaf Al-Quran sebagai hadiah istimewa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar tentunya datangnya dari Allah. Yang salah sudah pasti karena kelemahan saya sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para jamaah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.